Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Vidya Muflihuna dari kelas FM 18D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dividend payout ratio, sales growth, asset growth, dan cash flow. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu dividend payout ratio. Dividend payout ratio ini atau disingkat dengan DPR adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Melalui DPR ini, investor bisa mengetahui seberapa tinggi porsi keuntungan yang diberikan perusahaan kepada mereka. Investor juga bisa tahu seberapa besar keuntungan yang digunakan sebagai operasional perusahaan. Adapun cara yang bisa digunakan untuk mengetahui DPR ini yaitu DPS dibagi dengan EPS, di mana DPS atau dividen per share adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah yang dimiliki, dan EPS atau earning per share adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Yang kedua yaitu sales growth atau pertumbuhan penjualan. Sales growth adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Sales growth ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban finansialnya, begitupun sebaliknya. Adapun cara pengukurannya yaitu dengan mengurangi jumlah penjualan di periode ini dengan periode sebelumnya, kemudian membaginya dengan penjualan di periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu asset growth. Asset growth didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Asset growth menunjukkan pertumbuhan aset, di mana aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Semakin besar aset yang diharapkan, semakin besar hasil operasional yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang atau obligasi dibandingkan perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Adapun yang bisa digunakan untuk mengetahui aset growth yaitu total aset dikurang dengan total aset sebelumnya, kemudian dibagi dengan total aset sebelumnya. Yang keempat yaitu cash flow atau arus kas. Cash flow yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Cash flow merupakan kenaikan atau penurunan jumlah yang dimiliki oleh bisnis, institusi, ataupun individu. Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan cash flow ialah AKO ditambah AKI ditambah AKP, di mana AKO adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi dan AKI adalah arus kas bersih dari investasi dan AKP adalah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Itulah tadi sebagai kesimpulan. Yang pertama, dividen payout ratio digunakan untuk mencari persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, sales growth untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, asset growth menunjukkan pertumbuhan aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Dan yang keempat, yaitu dalam bidang keuangan istilah cash flow berfungsi untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam periode tertentu. Itulah tadi mungkin itu yang sempat saya jelaskan di video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.